الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat semuanya ya? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita sebentar lagi nunggu Buya Yasin join di acara rutin kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya muliakan Buya Hasim selaku narasumber pada acara kajian rutin kali ini. Assalamualaikum Buya. Baik. Selanjutnya yang saya hormati kepada Ketua Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani Bunda Catu Wahyuningsih SPMM. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah hadir di acara kajian kita pada kali ini. Ya, sama-sama Ustaz. Ya. Yang terhormat para Kepala Sekolah Al-Gibran Generasi Qurani dan juga hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Sebagai umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka kajian rutin Al-Gibran. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita bacakan setiap harinya dan sunnah-sunnah beliau yang kita laksanakan, kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya selaku MC pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara pada kajian kali ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Qadri Zulhimmah, sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani Bunda Catu Wahyuningsih SPMM, kajian rutin Al-Gibran yang akan dibawakan oleh Buya Razi, kemudian tanya jawab dan penutup. Baiklah, para hadirin sekalian, agar acara ini diberkati dan dirahmati Allah dan kita bisa mengambil hikmahnya, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadiniyah wa likulli amalin sholihah li dawla wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
Baik, acara yang kedua selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Qadri Zulhimah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan dirahmati dan diberkati oleh Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, para hadirin sekalian dirahmati Allah, kita menginjak ke acara yang ketiga, yakni sambutan tunggal yang akan dibawakan oleh pimpinan Al-Gibran Generasi Qurani, yakni Bunda Jatuh Wahyunisi SPMM. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syukron, dan saya tidak akan berpanjang lebar karena pasti Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini sudah tidak sabar ya untuk kemudian menimba ilmu dari guru kita, Buya Ar-Razi, yang kita sama-sama akan belajar bagaimana kita menuju jalan Allah, begitu. Dan sebetulnya kalau boleh saya mengutip perkataan Buya dalam salah satu ceramahnya beliau, bahwa berguru adalah separuh agamamu. Gurumu akan mempengaruhi cara beragamamu. Jadi rasanya subhanallah, alhamdulillah ya, bahwa kita semua yang bergabung dalam Zoom pada sore hari ini, kita insya Allah sudah tepat ya untuk memilih atau menjadikan Buya Ar-Razi ini sebagai guru kita bersama yang setiap bulan di Kamis minggu keempat jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, karena saya lihat tadi ada yang dari Malaysia juga, itu akan menyampaikan atau memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua juga dapat meneladani beliau dalam kita beragama juga. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kami mendapatkan kabar bahwa Buya saat ini memang baru landing ya dari pesawat, sehingga mungkin baru akan bisa bergabung di pukul sekitar 16:15 atau 16 menit begitu ya. Sehingga untuk mengisi waktu
sampai dengan Buya bisa bergabung, ketika pesawatnya sudah mungkin stabil dan Buya sudah bisa bergabung, saya akan meminta Ustadz Qadri sambil menunggu Buya bergabung dengan bacaan murotalnya dengan irama ros. Ustadz Qadri lanjutkan saja untuk membaca dari juz 1 ya Al-Baqarah sampai saatnya nanti Buya bisa bergabung, karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang di sini juga akan tetap cukup sabar gitu ya untuk menanti guru kita bersama agar bisa bergabung. Itu saja dari saya, dan saya sangat berbahagia dan berharap bahwa setiap hari Kamis, minggu keempat setiap bulannya, kita akan bertemu kembali, kita akan belajar bersama dengan guru kita, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa dipertemukan secara offline ya, dengan kita mengundang Buya begitu kepada para jamaah rutin yang memang secara istiqomah mengikuti kajian menuju jalan Allah. Itu saja, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas nasihat dan arahannya. Baik, sesuai dengan arahan beliau, diaturkan kepada Ustadz Qadri Zulhima untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya mulai dari Al-Baqarah ayat 1. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما دنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Hadirin sekalian, mohon maaf ada kendala teknis. Sambil menunggu Buya Aziz Hasim. Baik, saya sapa dulu ya, Pak hadirin sekalian. Mungkin dari sini yang paling jauh mana ya? Ada yang dari luar Jakarta, Jabodetabek? Malaysia ada, Ustadz. Dari Medan, Ustadz. Masya Allah. Bisa open mic? Surabaya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah.
Mohon maaf sebelumnya, Bapak asli Malaysia apa Indonesia? Halo, Mbak Nur Azia tuh yang dari KL. oke, baik. Ada yang lain mungkin dari wilayah Indonesia bagian timur atau bagian mana gitu, provinsi mana yang jauh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Surabaya, Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di kajian rutin Al-Gibran bersama Buya Razi. Bapak Ustaz. tinggal di mana? Tinggal di mana Pak? Maaf. Di Surabaya. Masya Allah, jauh ya. Asli Surabaya Pak ya? Iya, asli Surabaya. Alhamdulillah ya. Dapat infonya dari mana Pak untuk kajian Buya? Dari apa? Dari grup apa itu? Ulama apa pokoknya di situ ada. Itu saya ikut gabung itu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Info terupdate, Alhamdulillah saya sudah dapat info. Insya Allah sebentar lagi Buya akan segera bergabung bersama kita. Sambil menunggu, saya sapa lagi ya. Bapak, Ibu-Ibu yang mungkin dari Sumatera atau mana ada di sini, bisa diperkenalkan, bisa memperkenalkan diri, silakan. Di chat ada Ustadz, di chat. Oh ya, baik. Ya. Maaf, ini yang ada dari Medan, Bunda Lilik Aslika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari Medan, dari Lombok, NTB. Oh, Lombok ya, maaf. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bunda, tahu info kajian dari mana ya Bunda? Gabung di grup Telegram Ribat. Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Baik. Ada Bunda Husna Zahra dari Kalimantan ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Bunda telah bergabung di kajian rutin Al-Gibran. Baik, selanjutnya ini Bapak tadi
Ibu aja ya sekarang Bapak. Bapak Purnama Siregar dari Medan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di kajian rutin Al-Gibran. Boleh tahu Bapak tahu info kajian Al-Gibran ini Bapak dapatkan dari mana? Medsos atau yang lainnya? Dari grup Telegram Pak. Ribat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih. Mau dari Telegram ya. Lanjut. Oh. Ini ada Bunda Anum ya. Bunda Anum dari Kaltim, Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum Bunda. Ini kayaknya yang calon IKN ya, daerahnya Ya, situ. betul. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Sebentar lagi mau jadi ibu kota Bu ya. Iya. Udah Udah mulai rame rame, belum? Pak Jokowi sering datang. Oh, udah mulai rame ya, Bun? Iya. Baik. Aduh, jadi penasaran pengen ke sana nih, Bun. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Update-nya Buya sudah Alhamdulillah. bergabung atau belum? Sudah Bunda, ya? Buya Asi sudah gabung di Zoom kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Razi Hasim. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Terima kasih Buya sudah menyempatkan waktunya walaupun mungkin Buya agak capek ya Buya. Ya. Biasa. Ya. Sekali lagi kami murid-murid di sini merasa bersyukur sekali Buya hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Baik, Buya, apakah Buya sudah siap untuk kajian kita kali ini? Sudah siap. Baik. Acara yang keempat yakni kajian dari Buya Yahya, dari Buya Razi Hasim. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Maaf Buya, terputus-putus suaranya. Baik, assalamualaikum. Mohon maaf Buya masih belum jelas
Suaranya. Suaranya. Baik, suara saya bisa didengar? Bisa, Buya. Alhamdulillah, sudah Oke, jelas. oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat, jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah SWT untuk bermuwajah, bertatap muka meskipun via online untuk mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan gizi rohani kita, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya hantarkan sebelumnya, bahwa kajian kita membedah satu kitab ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra, ya. Al-Imam Najmuddin Al-Kubra. Beliau ini imam yang boleh kita kenali sebagai salah satu wali Allah yang tidak pernah pelit dalam membuka ilmu kerohanian. Dan beliau mewarisi satu kitab, itu Risalah Turuq Ilallah, risalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kajian sebelumnya saya sudah menghantarkan bahwa jalan-jalan menuju Allah yang diajarkan oleh beliau ada tiga, ya. Ada tiga model jalan. Barangkali ini bisa kita review sebentar saja sebelum masuk ke bagian berikutnya. Yang pertama yaitu jalannya ahli ibadah. Jalan ahli ibadah itu dengan banyak wirid. Jadi ungkapan ini bukan ungkapan saya, Razi, tapi ini ungkapan seorang imam wali Allah, Imam Najmuddin Al-Kubra. Bahwa ada orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah itu dia ahli ibadah. Tapi karena ibadahnya hanya yang zahir, terkadang tidak memperhatikan kejadian-kejadian atau ahwal-ahwal yang batin. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini terlihat selama pandemi. Kita sudah menyaksikan bahwa selama pandemi itu orang-orang yang banyak tahajud, banyak sholat, itu tetap goncang. Apa penyebabnya? Selama ini baru beribadat secara zahir, batinnya belum ikut beribadah. Karena ibadahnya batin itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Nah, ini baru pada kuantitas. Dan kebanyakan ibadahnya diniatkan untuk keberkahan materi, keberkahan jasmani. Sholawatnya diniatkan untuk keberkahan materi, keberkahan jasmani. Padahal keberkahan itu bukanlah sesuatu yang dijadikan tujuan, tapi keberkahan itu sesuatu yang bersifat faidah, benefit yang tidak perlu diniatkan, dia pasti didapat. Ya. Nah, dan kelompok yang kedua itu kelompok ahli riyadhah. Nah, ini dia. Kelompok ahli riyadhah, ahli mujahadah. Ini kalau tadi suka ibadah simbol, sering haji, sering umroh, sering beribadah, sudah bagus. Ya, orang-orang soleh kebanyakan seperti itu, tapi kok masih goncang. Nah, dan itu butuh modal yang besar, tapi kok nggak usul-usul, karena yang diniatkan hanya zahir. Sedangkan yang kedua, yang diniatkan tidak materi, tapi imateri. Sifatnya kebersihan hati,
keindahan akhlak, ketenangan jiwa. Namun ini pun masih bersifat kedirian. Artinya diri bukan yang zahir tapi yang batin. Kenapa ibadah pengen tenang? Bukan mencapai zat yang memberikan ketenangan itu. Ini sudah bagus, sudah sangat baik. Ini kelompok yang sudah spesial. Mereka ini orang-orang hebat. Kebanyakan ahli-ahli zikir ada di situ. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sairina ilallah, yaitu orang ahli ma'rifat. Ya. Mereka ini ahli mahabbah, ahli cinta, ahli jazbah. Jadi ada dua yang kita kasih kemarin, mahabbah dan jazbah. Ya. Kalau mahabbah itu cinta, jazbah itu ditarik. Ada yang dapat dua-duanya, itulah kesempurnaan. Ada yang diberikan satu saja, mahabbah. Itulah yang terjadi pada orang-orang majzub. Ya, orang-orang majzub itu ketarik sehingga akalnya hilang. Berbeda dengan yang para nabi itu, meskipun mereka sibuk dalam cinta kepada Allah, tapi akal mereka tidak hilang. Sehingga ketika ada orang bertanya, Nabi lagi dapat wahyu, Nabi nggak bisa langsung jawab, tapi Nabi ingat ada orang yang bertanya. Dan itu juga bisa menjawab bahwa halu beda dengan kasyaf, halu beda dengan musyahadah, halu lain dengan pengalaman rohani. Ya. Nah, para nabi ini mengalami pengalaman rohani, bukan halu. Lalu beliau mengatakan, thariqah yang ketiga itu, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan silsilah ulama kita yang tersambung ke mereka. Ila ruhi Nabi Muhammad SAW wa ila Syekh Al-Imam Al-Qutub Al-Rabbani Sayyidi Syekh Najmuddin Al-Kubra Sayyidul Arifin wa bisanadina al-mutasil lahi al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata beliau? Fa hadha at-tariq, dan thariqah ini, jalan ini, al-mukhtar, ini yang tidak bisa bahasa Arab, niatkan saja dapat berkah melihat teks-teks Arabnya. Inilah jalan yang terpilih, mabniun alal maut bil iradah, mabni yang dibangun alal maut dengan prinsip ajaran al maut bil iradah, mematikan iradah, mematikan kehendak. Ya. Ini berdasarkan satu riwayat, ini saya cek bukan kaul Nabi tapi kaul Sayyidina Umar, tapi tentunya Sayyidina Umar dapat dari Nabi. Ya. Mutu qabla an tamutu. Mutu bukan mautu, ya. Mutu kalau dikasih harokat, mutu, ya. Qabla an tamutu, sebelum tamutu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Bagaimanakah cara mematikan diri? Mematikan iradah, ini dia. Kehendak yang tidak sepatutnya kita biarkan. Nah, maka pertama adalah dengan cara ini. Yang pertama disebut, jadi ada sekitar 10 cara untuk mematikan diri. Awaluhat taubah. Yang pertama adalah taubat. Nah, apa taubat versi ma'rifat? Ini beda. Kalau kita dengar taubat kan tobat ente. Kita memahami taubat itu harus begini, harus begitu. Kayaknya horor. Ternyata taubat itu sederhana sekali. Taubat itu berarti kembali. Ya. Taubat itu artinya kembali. Wahyu rujuk, yaitu rujuk kembali kepada Allah bil iradah,
dengan kesadaran kehendak diri. Bukan karena dikata-katain orang, bukan karena malu kepada orang, ya, tapi dengan adanya irodah. Maka orang ini disebut murid, karena dia punya irodah. Jadi murid itu bukan bahasa Indonesia, bahasanya ahli ma'rifat, ya. Orang-orang yang sedang memasuki pintu mematikan diri sebelum mati, maka pintu pertamanya adalah taubat. Nah, taubat di sini karena ini kitab ma'rifat, maka bahasanya langsung menusuk kepada intinya, tidak pakai bla bla bla, langsung dia kepada makna apa taubat itu sebenarnya. Kama annal mauta ruju'un bi ghairi iradah. Sebagaimana mati itu kembali tanpa iradah, tanpa kehendak. Nah, iradah apakah itu? Nah, coba perhatikan. Ternyata kehendak yang sedang dibangun ketika kita taubat itu adalah yang ada di surah Al-Fajr, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah wahai jiwa kepada Rabbmu, radiyatan, dengan penuh ridha, mardiyah, dan diridhoi. Ya, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Apa ciri-ciri Allah ridho kepada kita? Kita meridhoinya. Nah, apapun yang terjadi beberapa tahun ini, beberapa waktu yang lalu, baik takdir yang kata orang baik ataupun takdir yang menurut orang lain itu buruk, itu kan kata orang, ya. Yang merasakan kita, ya, yang merasakan kita, karena kita yang merasakan. Ya, apakah sudah kembali kepada Allah dengan radiyah dan mardiyah, apapun kejadiannya. Ya, ini gampang dikatakan, iya. Ya. Dilalui gimana? Tergantung. Jika ridho gampang dilalui, jika tidak ridho sulit dilalui. Jadi kalau orang mengatakan ridho sulit, ya karena kamu tidak mau meridhoinya. Ya, coba ridhoi, pasti akan gampang melalui. Apa itu taubat? Nah, dalam pemahaman ma'rifat yang kedua, nah ini paling menarik, saya paling suka kalimat ini. Taubat dalam ilmu ma'rifat adalah al-khuruj anil dzunubi kulliha. Khuruj, keluar, anil dzunubi kulliha, dari semua dosa, baik dosa zahir, dosa batin, dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak, yang tersembunyi ataupun yang tersiar, dosa mata, tangan, kaki, dosa apapun itu, apalagi dosa qalbu, dosa kepada manusia, dosa kepada Khalik Allah, dan dosa kepada diri sendiri. Nah ini wazanbu, apa saja yang disebut dosa? Coba lihat, dosa itu dalam ilmu ma'rifat tidak usah disebut dosa mata apa, dosa umum saja. Ma yuhjibuka anillah, yang menghalangimu, yang menghijabmu dari Allah. Apa bentuknya? Bisa jadi maratib dunia, persoalan duniawi, bisa jadi akhirat. Yang paling menarik. Ini ternyata kalau kita menganggap berkeinginan ini dan itu segala macam terhadap hal-hal duniawi itu dosa. Tapi bagi ahli ma'rifat, bernafsu terhadap akhirat, misalnya pengen dapat pahala ini, pengen dapat manzilah ini dan itu, tingkatan ini dan itu di surga, mendapatkan bidadari ini, bagi mereka itu kurang zuhud. Nanti ada satu pembahasan setelah ini, itu zuhud anil akhir. Kalau bagi kita kebanyakan menganggap ibadah untuk akhirat. Bagi mereka zuhud itu tidak hanya dari dunia, tapi itu juga dari akhirat. Taubat juga sama. Taubat dari kehendak-kehendak duniawi, bahkan juga kehendak-kehendak ukhrawi. Karena Allah itu tidaklah ia itu zat yang bisa dilihat di dunia, begitu juga di akhirat, kecuali Allah buka tabirnya. Maka orang di dunia bisa nggak melihat Allah? Bisa jika dibuka tabirnya. Itu Sayyidina Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhirat bagaimana? Sama. Di akhirat, karena akhirat dunia itu negeri taklif. Ya. Dunia ini
Syariat. Syariat. Akhirat itu hakikat. Selama tubuh masih di dunia, maka syariat berlaku. Tapi nanti di akhirat, kita sudah nggak ada lagi sholat 5 waktu. Tapi inti dari sholat itulah yang kemudian, 5 waktu itulah yang membuat seorang mukmin yang mengerti hakikat sholat diizinkan dalam sehari memandang 5 kali kepada Allah. 5 kali ya. Tapi sehari di sana itu 1000 tahun. Bayangkan. Sehari di sana 1000 tahun. Jika 5 kali sholat, berarti sekali 200 tahun. Jadi orang-orang yang menemukan hakikat sholat di dunia, diizinkan berdialog dan berkalam-kalam bertemu Allah di akhirat 5 kali. Tapi wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya yang lebih tinggi, para nabi, para aulia, tentu mereka dapat izin kapanpun ya. Baik, jadi kita taubat, kalau taubatnya level torikoh yang ketiga tadi, torikoh al-mahabbah, itu bukan tobat-tobat biasa, tapi tobat dari pemahaman, tobat dari ambisi. Ambisi itu tidak hanya ambisi duniawi, tapi juga ambisi ukhrawi. Itu. Lalu apa kata beliau? Fal wajib ala talib, maka wajib terhadap murid al-khuruj an kulli matlubin siwa. Ya, apa yang wajib bagi dia? Al-khuruj, keluar an kulli matlubin, dari semua yang dia tuntut kecuali Allah. Maka dulu kita kalau belajar zikir, itu ada zikirnya pembukaan zikir ilahi anta maksudi. Nah, ini lafaznya. Mungkin sering dengar ini ya. Ilahi, wahai Tuhanku, anta, engkaulah maksudku. Hanya engkaulah maksudku. Ya. Nah, itu pertobatan, tobat ahli ma'rifat. Tobatnya ahli ma'rifat ketika mereka menjadikan maksudnya hanya Allah, lalu meninggalkan semua maksud-maksud yang lain. Maka kita sholat, kita niatkan hanya betul-betul karena ingin mencapai ridho Allah, ingin mengenal Allah, bukan karena sholat supaya rezeki lancar. Nah, maka ada satu kalimat ya, kalimat ini disampaikan oleh para masyaikh kita dulu dan dinisbatkan kepada Imam Junaid ya. Apa itu? Wujudu kadzan. Wujud kamu, jangankan dosa, kamu ada saja itu sudah dosa. La yuqasu bihi, dan dosanya tidak dapat dibandingkan dengan dosa apa saja. Nah, itu ungkapan beliau ya. Jadi kita merasa wujud. Nah, ini kita merasa kita ini ada, kita ini eksis di hadapan Allah, merasa akunya ada, itu dosa di hadapan Allah. Bagi ahli ma'rifat itu dosa. Maka ada zikir la ilaha illallah ya, itu dimaknai la maujuda bihaqqin, tidak ada yang benar-benar wujud dengan zatnya kecuali Allah. Sedangkan wujud kita bukan dengan sendirinya. Kita wujud diwujudkan dengan kun fayakun, dengan qudrah iradahnya. Nah, saat si hamba merasa wujud, maka dia akan merasa berhak dengan amalnya. Dia akan merasa berhak dengan pahala rewardnya. Akan merasa berhak dibalas oleh Allah. Padahal dia ada pun diadakan Allah, dia sholat pun karena gerak Allah, dia bersedekah pun dengan rezeki Allah. Terus kenapa dia merasa dirinya ada? Nah, kesadaran ini tanpa menghilangkan kesadaran akliyah itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang dia mengalami ma'rifat ini lalu kehilangan kesadaran, seperti terjadi pada Al-Hallaj dan Siti Jenar.
Kita beruntung hidup di zaman ini, banyak ahli-ahli syariat, ahli-ahli akidah yang kemudian Allah izinkan masuk kepada ma'rifat ini, sehingga ma'rifat ini kemudian bisa menjadi stabil. Ya. Nah, maka berdasarkan teks ini, boleh saya bagi ya, bahwa taubat ya, taubat itu ada kelas-kelasnya. Ada taubat ahli ibadat, abidin. Ya. Saya pakai Indonesia ya. Taubat abidin. Abidinnya ahli ibadah. Taubat abidin itu dari dosa zahir. Taubat dari dosa zahir. Seperti mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ya. Maka orang ahli bidin ini, mohon maaf, kalau tidak pernah punya masa lalu dosa terhadap secara zahir, mohon maaf, mereka akan merasa suci. Inilah persoalan abidin. Ya. Dan yang kedua, taubat muridin. Pakai bahasa Indonesia. Muridin. Ya. Muridin ini tobatnya dari dosa batin. Ini sudah canggih. Jadi mereka sudah bisa mengetahui sombong, iri, dengki di kolbunya, dan mereka tobatkan itu. Itu muridin. Ya. Mereka-mereka ini yang kemudian banyak di dunia di dalam dunia thariqah sufi. Ya. Kalau abidin ini ada di banyak pergerakan-pergerakan. Ya. Tapi semakin kesini semakin kecil, semakin sedikit. Itu tobat arifin. Tobat arifin. Tobat dari dosa zahir batin dan dosa yang menghalangi mereka dari mahabbah, ya, dan ma'rifah kepada Allah. Jadi apa saja yang menghalangi ma'rifat, yang menghalangi mahabbah, mereka tobat. Gitu, ya. Jadi boleh saya sebut arifin ini bertobat dari hijab. Hijabnya hijab apa? Apakah itu hijab ini kan ada dua ya? Ada hijab cahaya, ada hijab gelap, kegelapan. Cahaya itu ilmu, makom-makom, kesaktian-kesaktian, ketenangan jiwa, kesolehan-kesolehan itu cahaya. Kegelapan itu maksiat. Ya. Baik teman-teman. Harapannya, walaupun tidak mudah mengikuti mereka, tapi kitab ini toh sudah ada. Apabila Allah sudah mengizinkan suatu ma'rifat ini, satu kitab itu dibaca, insya Allah akan buka cara untuk mencapainya. Maka walaupun kita ini semua tidak pantas menyebut diri kita, menyebut diri saya arifin, kita belajar-belajarlah. Adanya kitab ini berarti ada yang ada sampai di sana toh. Ya. Jangan kemudian katakan, oh itu ulama dulu. Ulama dulu nulis ini supaya kita jangan terjebak lagi, jangan lama-lama di sini, jangan lama-lama di sini di muridin dan abidin. Ayo segera ke arifin. Ya. Nah, boleh juga ini disebut dengan apa? Abidin ini tobat ahli fikih, ahli syariat. Muridin ini tobat ahli thariqat. Arifin ini tobat ahli hakikat ma'rifat. Boleh kita sebut begitu ya. Jadi memang ada kelas-kelasnya. Mereka sama-sama baca astagfirullah, sama-sama baca taubat astagfirullah tubilaih, tapi berbeda kualitas. Sama-sama sujud tapi berbeda makna. Ya. Nah, ini tentang kelasnya.
Nah, yang beliau jelaskan dari tadi, ini dia. Jadi kata beliau, tobat itu sebaiknya dari segala sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Hatta jika mengharapkan surga itu menghalangimu kepada Allah, maka jangan tumbuhkan harap kepada surga. Haraplah kepada pemilik surga, baru rindu surganya sahih. Jangan karena takut ke neraka itu menghalangimu bermakrifat kepada Allah. Jika seandainya ketakutan terhadap neraka menghalangi kepada Allah, maka tinggalkan itu. Tapi munculkanlah rasa takut kepada pemilik neraka. Itu Allah lebih senang. Allah lebih ridho. Ya, seperti kita punya anak, dia takut kita karena diancam pakai rotan, diancam pakai kayu. Itu kurang, walaupun kita senang, tapi kita kurang ridho. Kita lebih ridho jika dia menghargai kita karena kita sebagai orang tuanya, bukan karena diancam. Nah, ini yang kita kembangkan dari dulu sampai sekarang. Ya. Maka mari tobatnya jangan hanya tobat abidin, mulailah tobat muridin. Taubat arifin lah orang-orang inilah rasa tidak lagi merasa suci dengan ketaatan, tidak juga putus asa dengan kemaksiatan kegelapan. Ini arifin. Kalau muridin kurang wirid, dia merasa gelisah. Kurang mujahadah, dia merasa gelisah. Jadi wirid itu untuk menenangkan diri. Padahal Allah jika mau, Allah berikan ketenangan walaupun dia tidak berwirid. Yang penting nama Allah ada di kalbunya. Ya. Nah ini kita buat petakan ya tentang ahli tobatnya para ahli ma'arifin atau ma'arifat. Teman-teman saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan taubat itu adalah gerbang menuju semua makom setelah itu. Jadi apabila kita hendak menuju Allah, anggap saja menuju makom ihsan, ya. Menuju makom ihsan, bertatap-tatap dengan Allah. Nah, untuk sampai ke sana, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ada sekitar 10 makom. Nah, makom yang pertama itu adalah taubat. Itu sadar kembali, sadar atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah. Menyesali atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup jangan berputus asa dalam hal ini. Untuk menjadi arifin itu nggak mesti jadi orang yang suci. Ya. Untuk menjadi arifin ini nggak mesti orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Untuk menjadi arifin ini tidak mesti menjadi orang yang tidak pernah maksiat. Enggak. Untuk menjadi arifin itu cukup kita menyadari, kembali, menyesali ya, masa lalu datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Allah akan berikan 1000 kemuliaan insya Allah. Nah, inilah makom pertama. Ya, makom pertama, arifin. Dan di sini tidak ada pengecualian. Hamba mana saja. Mau dia maksiat, ya, semua maksiat dilakukan. Mungkin nggak dia masuk sini? Sangat mungkin. Apa maksiat dunia dia pernah lakukan? Apa dosa yang pernah ada di alam semesta dia pernah lakukan? Tapi jika dia mau datang kepada Allah, Allah akan bukakan. Cukup merasa menyesal, lalu menyadari, tinggalkan, dan datang kepada Allah SWT. Mengenai esok aja pikirin. Sekarang aja. Nanti saya maksiat lagi ya. Emang bisa tahu besok takdirnya apa. Ya. Masa lalu itu semua takdir kita. Ya. Zahirnya ada orang dapat nikmat, duit, harta, rumah, kendaraan. Ada juga yang nggak dapat rumah. Ya. Sama. Batinnya ada orang dapat ilmu, dapat amal,
Enggak, ada yang sebaliknya. Ada yang dapat maksiat. Itu semua ujian, itu hijab. Itu hijab. Jangan tertipu oleh hijab ini. Ini jangan sampai kita terjebak oleh semuanya. Allah setting untuk mau nggak kita sadar, maukah kita kembali kepada Allah, baru sampai nanti ke makom ihsan. Ya. Baik. Setelah taubat, nanti ada namanya zuhud. Ya. Karena pertemuan kita mungkin tidak panjang, saya kasih penjelasan. Saya bacakan ya, biar nggak penasaran lah. Baik. Nah, ini ada namanya az-zuhud. Az-zuhdu fid dunya. Apa yang disebut zuhud? Kan kayaknya zuhud itu nggak boleh kaya. Bukan, itu nggak ada urusannya. Zuhud itu nggak ada urusan dengan kaya atau miskin. Zuhud itu al-khuruj an mata'iha. Keluar ya, an mata'iha, dari kemewahan, ketergantungan kepada kemewahannya, syahwatnya, syahwat terhadapnya. Apakah itu qalil ataupun katsir, banyak, sedikit ataupun banyak. Apakah bentuknya materi, mal, atau bentuknya imateri, popularitas. Kama anna bil maut yakhrujuna minha. Sebagaimana orang kalau mati harta manfaat nggak? Kan nggak lagi. Popularitas nggak lagi. Nah, inilah zuhud itulah mati keduanya seseorang yang sedang menuju Allah SWT. Itulah mematikan diri yang kedua. Nah, jadi ketika ini saya pun sedang belajar berlatih diri untuk ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah mudahkan dengan kelembutan-kelembutannya. Ya. Kita keluar dari ini. Sehingga nanti ini ujian mal itu apa? Berbagi. Ujian jah ini apa? Popularitas. Sama saja nanti. Dibenci atau disayang, dicinta atau dimurkai, itu rasanya sama. Ya, kenapa? Kalbunya sedang berhadap kepada Allah, maka dia tidak perhatikan selain Allah. Ya. Nah, orang ini sudah mati yang kedua kali. Itulah kayak Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi itu sudah sampai di makom itu. Lalu hakikat zuhud, kata beliau, antazhad bid dunya wal akhirah. Zuhud itu dua, tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Dan zuhud itu, teman-teman, amal qalbu dan amal ruh. Ya. Jadi bukan amal fisik. Maka bisa jadi ada orang miskin, tapi nggak zuhud. Pikirannya duit tiap hari. Dan sebaliknya ada orang kaya, tapi dia nggak nyantol hatinya dengan duit. Bisa jadi. Lalu dalam hadis kata beliau dikatakan ad-dunya. Nah, ini ada satu riwayat Dailami, saya ingat saya. Ya, ad-dunya haram ala ahli al-akhirah. Ad-dunya, ya, dunia itu haram, terlarang. Haram itu artinya terlarang terhadap orang ahli akhirat. Sebaliknya akhirat haram terhadap ahli dunia. Tapi tunggu dulu ya. Dunia dan akhirat, dunia dan akhirat haramani. Diharamkan kedua-duanya kepada ahlullah, kepada wali-wali Allah, nabi-nabi Allah. Maksudnya apa? Bagi wali-wali Allah, bukan kenikmatan dunia yang dia jadi tujuan. Bukan juga kenikmatan akhirat, menikahi bidadari, makanan yang nikmat. Tidak. Mereka yang penting itu ketemu yang punya dunia dan akhirat. Kalau udah ketemu yang punya dunia akhirat, terserah Allah. Mau Allah kasih kaya, Allah kasih miskin, mau Allah kasih makom apa di surga, itu terserah. Nah, ini jangan disalahpahami. Ada yang baru belajar hikam, belajar ma'rifat, terus bilang, tidak boleh harap surga. Enggak, jangan ngomong gitu, enggak benar. Kita akan disuruh mengharapkan surga. Jangan, enggak usah beramal takut neraka.
bukan gitu juga. Kita kan disuruh untuk takut ke neraka. Kita harap surga karena yang punya surga menyuruhnya. Kita takut neraka karena yang punya neraka menyuruhnya. Maka harap surga karena mengharapkan ketemu dia di sana. Kita takut neraka karena kita khawatir di sana tidak dapatkan ridhonya. Jadi surga itu diharapkan bukan sekedar karena kawin dengan bidadari, makan enak, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih tinggi dari itu. Karena di surga itu bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan begitu kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud daripada kalam ini. Jadi jangan difahami, jangan terlalu ngejos, terlalu semangat, lalu kemudian kita nolak-nolak surga. Tes aja tuh orang, kasih duit agak banyak dikit, seneng nggak? Kalau seneng berarti dia jangankan akhirat, jangankan surga, dunia aja dia seneng banget. Dan seseorang tuh boleh terima pemberian duniawi jika dia melihatnya dari Allah. Ya, jadi zuhud ini bukan nyuruh hidup miskin, sebatang kara, tidak, itu salah konsep. Teman-teman, jangan suuzon dengan siapapun. Jangan berburuk sangka. Kita kalau ngelihat ada guru terus kita ukur gajinya, nggak boleh. Kita lihat karyawan terus kita ukur gajinya. Kita lihat ada tentara, polisi, kita ukur, wah ini gampang disuap. Jangan begitu. Sama. Ya, melihat ada orang ngajar berdakwah, jangan kemudian dilihat, oh dia cari honor, itu suuzon, ya. Suuzon kepada orang-orang berdakwah. Hati-hati. Para pendakwah itu kalau mereka mengenal jalan kepada Allah, lalu dia mengajak jalan kepada Allah dengan cara yang tepat, itu mereka kekasih Allah. Kalau kita kemudian berprasangka buruk kepada mereka, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, faqad azantuhu bil ard. Aku nyatakan perang terhadap mereka. Nah, kita tentu tidak mau diperangi oleh mereka. Nah, ini tentang zuhud. Ya. Jadi kita buat ringkasan dulu sebelum kita akhiri, ya. Bahwa zuhud itu bukanlah engkau hidup miskin, ya. Bukan membuang kemewahan, fasilitas, tidak. Bukan juga kemudian tidak merindukan surga, bukan. Zuhud itu yaitu membuang cinta. Jadi yang dibuang apa? Cinta kepada selainnya. Selain Allah. Jadi cinta kepada selain Allah ini yang dekat. Selain Allah itu apa saja? Makhluk. Dunia itu makhluk. Akhirat itu makhluk. Maka ada sebuah kalimat, ya, kita temukan dalam beberapa kitab, kalam-kalam wahyu-wahyu Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Sampaikan kepada hambaku, wahai dunia, siapa yang mengejarmu, siapa yang mencarimu, maka hinakanlah dia, susahkanlah hidupnya, buat dia capek. Wahai dunia, siapa yang mencari ridhoku, yang mengabdi kepadaku, maka bantulah dia, khidmatlah kepadanya, muliakanlah dia. Itu kalam Allah ke dunia. Jadi Allah sudah berikan SIM kepada dunia. SIM-nya dua. Pertama, menyusahkan orang yang mencarinya. Dan yang kedua, membantu memuliakan orang yang mengabdi kepada Allah, Tuhannya dunia dan akhirat. Sedangkan akhirat Allah berkalam. Di akhirat itu kan ada surga. Hadis qudsi, ya, hadis yang sahih. Surga neraka. Apa kata Allah ke surga? Wahai surga, anti rahmati, biki arhamu ibadi. Wahai surga, denganmu aku merahmati hambaku. Ya, wahai neraka, denganmu aku memurkai hambaku. Berarti surga itu kita harapkan karena di situ ada rahmat Allah.
Dan yang dinamai rahmat Allah itu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebablah Nabi mengatakan, Iftahul Jannah ada di tanganku. Maka tidak ada seorang Nabi pun yang masuk surga kecuali setelah aku bukakan. Nabi bukakan, Nabi-Nabi terdahulu belum masuk. Yang masuk kita duluan. Baru Nabi berikutnya, dan umat-umatnya. Ini beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang zuhud ya. Jadi tolong diluruskan, jangan kemudian meremehkan surga, jangan juga meremehkan neraka. Biasa aja, ya. Allah menyuruh kita merindui kedua-duanya. Baik teman-teman semua, barangkali itu dulu udah dapat 2. Ini sudah ringkas sekali, dan yang diberikan oleh Syekh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra itu daging semua. Jadi dia nggak pakai pengantar-pengantar, nggak pakai bunga-bunga lah, langsung dagingnya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kembalikan kepada host kita. Fadhal. Subhanallah. Terima kasih banyak Bunda Zi Hasim atas pemaparannya tadi tentang jalan menuju Allah. Tadi memang banyak diterangkan mengenai taubat, kemudian zuhud. Kita baru mungkin sebagian kita baru tahu ya apa hakikatnya taubat dan apa hakikatnya zuhud. Baik, para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dia bacakan aja, Ustaz. Baik. Waktunya saya bacakan. Ya. Untuk yang pertama dari Alfa STP. Beliau bertanya, Assalamualaikum Buya. Apa makna rapat dan luruskan soft secara hakikat dan makrifat? Makna meluruskan soft, sawu sufufakum. Lalu ada sebuah hadis, kenapa kita kemudian bisa jawab dengan hadis saja, tidak usah pakai kontemplasi yang panjang. Nabi pernah membuat peringatan, warning. Luruskan saf kalian. Jangan la takhtalifu, jangan berselisih, jangan berjarak yang berlebihan. Jika tidak, Allah akan membuat kolbu kalian berselisih. Ya. Maka rahasia daripada hakikat daripada meluruskan saf adalah meluruskan hati. Orang-orang yang tidak mau meluruskan saf, di saat itu ada ego di hatinya, ada nafsiyah, ada ego yang dia tonjolkan, dia nggak mau sama dengan orang di sampingnya, tidak mau diatur oleh imamnya. Imamnya suruh maju, dia nggak mau maju. Siapa lo, nyuruh gua maju, gitu. Jadi ada perasaan-perasaan dia nggak mau diatur. Nah, itulah yang membuat perpecahan, yang membuat kemudian konflik, ya, tidak ada akhirnya di kalangan umat manusia. Ya. Perhatikan saja, selama masih bersofnya tidak rapi, maka potensi konflik secara zahir itu akan muncul. Itulah hakikat daripada meluruskan saf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Buya. Lanjut aja. Mohon maaf ini pertanyaannya saya itu aja. Saya 3 pertanyaan saja ya. Kemudian selanjutnya saya acak ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian ada dari Syakira Adnan, Bunda Syakira Adnan. Salam Buya. Adakah kalau kita sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad itu dikias sebagai sholawat terputus dan seperti sambung Sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Ya, bersolawat banyak caranya.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, boleh diulang-ulang, tapi tutup dengan ada lafaz wassalam. Karena makruh bersolawat tanpa ada lafaz taslim. Mengikuti ayat Al-Quran, "Ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, sallu alaihi, dan yang kedua, wasallimu alaihi taslima, sampaikan salam kepadanya. Maka walaupun dia tidak masuk kepada rukun wajib, tapi rukun atau adab bersolawat, pertama lafaz salah, yang kedua salam. Ada yang bentuknya khitab, ngobrol, engkau, as-salatu wassalamu alaika. Ada yang bentuknya lafaz domir, lafaz orang ketiga, itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu boleh, ya. Yang penting kalau sallallahu ala Muhammad diulang-ulang, ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Dianjurkan ditambahkan sebutan keluarga, wa alihi, zuriyatihi, dan lain sebagainya. Jadi itu boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda Buya Azim. Kemudian yang terakhir dari Pak Saiful, izin bertanya Buya terkait zuhud dalam harta. Dalam mencari nafkah, sering hati ingin mencari sebanyak-banyaknya, dikumpulkan, ditabung, terkadang bahkan menghalangi niat untuk berbagi karena ingin banyak terkumpul. Ada target yang ingin dicapai. Bagaimana kiranya Buya solusinya untuk ini? Apakah ini tidak termasuk zuhud Buya? Jika ingin mencari, mengumpulkan nafkah sebanyak-banyaknya. Iya, iya. Itu manusiawi, normal. Semua kita sama. Tapi jangan berhenti di situ, dan kita tidak akan mencari pembenaran untuk itu. Kita cukup mengingat yang ada dalam surah Al-Qasas, ya. Ya. Ibtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat. Apa yang ada di akhirat? Yaitu memandang bertemu Allah, Rasulullah di surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini tidak menunjukkan 50-50 seperti yang dibayangkan beberapa orang yang tidak yang berbicara Al-Qur'an dengan nafsunya. Wow, kita harus 50-50, 50% untuk Quran, untuk akhirat, 50% untuk dunia. Tidak. Justru maknanya adalah carilah rahasia-rahasia kebahagiaan akhirat itu dalam kerjaan duniawi. Nah, gimana caranya? Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah kalau ada amanah, berbuat adillah kamu dan amanahlah. Lalu ketika ada hasilnya, berbagilah. Cuma itu aja. Ya, itu namanya akhirat dalam bekerja. Jadi di dalam kita bekerja pun kita bisa menemukan akhirat. Amanah, adil, jujur, itu sifat-sifat akhirat yang bisa kita temuin. Lalu berbagi tidak pelit. Berbagi tidak pelit itu adalah bagian dari sifat-sifat akhirat. Ya. Nah itu sudah bisa. Jadi terus bekerja, jangan berhenti. Nah, coba ingat ini. Toh, apa kata Nabi, yang disebut rezekimu yang kamu pakai, yang kamu makan, yang kamu simpan di rekeningmu belum tentu. Yang kamu simpan di rumah, yang kamu belikan tanah, itu belum tentu rezeki. Rezeki itu yang kita konsumsi, yang kita pakai. Harta itu emang nggak ada ujungnya. Semakin dikumpulkan itu. Dulu kita ngomong, coba kalau saya punya 1 M, ntar saya akan berbagi. Udah punya 1 M nggak berbagi? Takut miskin. Siapa yang membisikkan takut miskin? Itu syaitan. Dalam Al-Quran kan jelas sekali. Ya'idukumul faqara. Dialah yang membisikkan kepada kamu supaya kamu takut miskin kalau kamu berbagi. Ya, maka kita ayo sama-sama belajar, sama-sama berlatih, mulai berbagi kepada orang-orang sekitar. Ya. Kepada sahabat-sahabat, jika ada orang yang sedang berjuang di pesantren, dalam dunia agama, atau dia berjuang di pendidikan umum sekaligus, tapi dia membantu orang-orang yang kurang pendidikannya, meskipun yang dia lakukan adalah dakwah untuk pendidikan umum. Itu bagian dari orang-orang yang mesti kita support. Ya. Jadi jangan hanya membantu pendidikan-pendidikan yang sifatnya simbol-simbol agama. Bagi saya, ilmu umum dan agama itu satu.
hanya beda kamar aja. Ya, karena ilmu Allah itu sumbernya sama. Sebenarnya di sisinya semua ilmu itu sama. Jika diniatkan untuk Allah, maka dia jadi berkah. Kalau orang semuanya belajar ilmu agama, terus siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi insinyur? Siapa yang jadi engineer? Siapa yang menjadi politisi nanti? Maka alhamdulillah sekarang sudah ada kesadaran santri-santri, orang-orang belajar agama, kemudian disilang. Mereka masuk ke sekolah umum, bahkan ada pesantren yang sudah dikawinkan dengan kajian umum. Ini baik, tapi juga ada buruknya. Buruknya nanti orang tidak fokus belajar agama. Jadi wajar pesantren tambah banyak, sekolah agama tambah luas, tapi yang jadi ulama tidak banyak. Emang dari dulu begitu. Ya. Ala kulli hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Buya Aziz. Karena sudah 3 penanya yang sudah saya bacakan, mohon maaf Buya, sebagai closing statement dipersilakan. Baik, saudara-saudariku semua, mohon maaf kalau tadi terlambat. Alhamdulillah masih Allah izinkan, dan semua pertemuan ini pasti telah diatur oleh Allah SWT, dan saya bersyukur. Dan yang kedua, kajian daripada Imam Najmuddin Al-Kubra ini membimbing kita mengikuti jalan ahli ma'rifat. Ternyata ahli ma'rifat, amal zahirnya sama dengan ahli ibadah yang biasa, ahli riyadhah. Perbedaannya nanti di konsepnya. Maka mari merubah konsep taubat kita dari yang standar menjadi yang lebih tinggi. Itu yang dimau oleh Al-Imam Najmuddin Al-Kubra. Sholawat kita yang tadinya untuk urusan duniawi, mari sekarang kita peruntukkan untuk mengenal Allah dan kekasihnya. Sehingga sholawatnya tidak berhenti di sini. Ibadahnya, sedekahnya, dan sebagainya. Nah, itulah manhaj thariqahnya ahli ma'rifat. Kalau ada orang yang tidak mau, malah tersinggung, dan kemudian membesar-besarkan masalah ini, seperti ada yang membesar-besarkan masalah sholawatnya onta ke Nabi, gitu. Itu nggak usah kita kemudian hiraukan. Bagi saya mereka gagal paham dan tidak mau diajak untuk naik memahami teks, malah kita yang mengajak. Terima kasih banyak Buya atas ilmunya. Hadirin sekalian, demikianlah kajian rutin Al-Gibran Kitab Jalan Menuju Allah karya Imam Najmu Al-Din. Semoga apa yang disampaikan oleh Buya Yasin kita dapat mengambil ilmunya dan mengamalkannya. Akhir kalam dari saya, seluruh kru Al-Gibran, mohon maaf bila ada kesalahan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Insya Allah di bulan depan kajian ini akan ada kembali. Selalu update di channel kami, channel YouTube maupun di medsos kami. Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin sekalian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah.